Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nairul Himah dari SD Negeri 6 Macan Putih, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang refleksi dan ilustrasi diri mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan dan asas pendidikan berfokus pada pengembangan individu secara menyeluruh dan harmonis, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat. Berikut penjelasan singkat mengenai tujuan dan asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun masyarakat. Hal ini tertuju pada memanusiakan manusia dengan mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh, termasuk membentuk budi pekerti yang luhur, kemandirian, keseimbangan antara pikiran, perasaan, dan kehendak, serta kemampuan berkontribusi positif terhadap masyarakat dan kesejahteraan sosial, sambil menghargai dan melestarikan budaya lokal. Dari gagasan Ki Hajar Dewantara sebagai seorang pembelajar dan pemelajar berarti memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip pendidikan yang ia ajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang pendidik, ilustrasi diri saya dalam dua peran tersebut yaitu yang pertama adalah sebagai pembelajar. Satu, menerapkan prinsip Ingarso Sungtulodo, menjadi teladan dalam hal semangat belajar dan etika, berusaha menunjukkan kepada orang lain bahwa belajar adalah proses yang berkesinambungan dan penting. Yang kedua, berperan aktif dalam pembelajaran. Tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga aktif bertanya, berdiskusi, dan mengeksplorasi pengetahuan lebih dalam, serta menganggap setiap momen sebagai kesempatan belajar. Yang ketiga, menghargai konteks budaya. Memahami bahwa pengetahuan tidak hanya bersifat universal, tetapi juga kontekstual. Belajar tentang budaya lokal dan tradisi, serta bagaimana mempengaruhi cara pandang dan cara belajar seseorang. Dan yang terakhir, mengembangkan diri secara holistik. Selain fokus pada aspek kognitif, juga memperhatikan perkembangan emosional, sosial, dan spiritual, serta percaya bahwa pembelajaran sejati melibatkan seluruh aspek diri. Sebagai pemelajar, guru tidak hanya fokus pada diri sendiri, tetapi juga berusaha untuk membimbing dan mendidik anak. Dalam konteks gagasan Ki Hajar Dewantara, sebagai seorang pendidik, maka guru akan bersifat yang pertama adalah menerapkan prinsip Ingmadio Mangunkarso, berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar orang lain atau siswa-siswi, membantu mereka menemukan dan mengembangkan potensi diri, serta mendukung dan mendorong mereka untuk belajar secara mandiri. Yang kedua adalah membuat lingkungan belajar yang inspiratif, menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar di mana rasa ingin tahu dan eksplorasi didorong. Guru berusaha untuk menjadikan proses belajar sebagai sesuatu yang menyenangkan dan memotivasi. Yang ketiga adalah mempraktikkan pendidikan yang demokratis, menghargai pendapat dan perspektif semua peserta didik, serta mendorong partisipasi aktif. Sebagai pendidik, harus beranggapan setiap siswa memiliki potensi yang berharga untuk berkontribusi dalam proses belajar. Dan yang terakhir adalah menerapkan prinsip Tutwuri Handayani, memberikan dorongan dan motivasi dari belakang. Guru tidak memaksakan pandangan atau cara belajar guru itu sendiri, tetapi mendukung siswa-siswinya untuk menemukan cara belajar yang paling sesuai dengan mereka. Terima kasih, itulah tadi refleksi diri mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.